Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada malam ini kita dapat kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Malam ini kita akan membahas satu tema yang terakhir dari tema pengudusan emosi melampaui insekuritas. Hari ini kita akan membahas mengenai tema menyenangkan orang lain. Nah, untuk itu kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang daripada Engkau. Kau yang terus pimpin kami, Kau yang terus berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau yang nyatakan firman-Mu pada malam ini sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang setia kepada Engkau, yang memandang kepada Engkau. Maka biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13, kemudian Lukas pasal 9 ayat 23 dan Yakobus 4 ayat 17. Kita lihat satu persatu. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya baca 12, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kemudian kita buka Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kemudian kita buka lagi di Yakobus pasal yang ke-4. Tunggu sebentar, lagi restart. Yakobus 4 ayat 17, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita membaca 3 bagian dari ayat ini, kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Kalau kita merenungkannya sebagai mungkin renungan kita di pagi hari, atau mungkin renungan kita di malam hari. Kita merenungkannya, kemudian kita memikirkannya, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita? Apalagi mungkin ini juga masih terkait dengan khotbah saya kemarin, mengenai kita sebagai orang Kristen, tanda orang yang tetap dalam keselamatan, itu ada tindakan baiknya. Kemudian kita baca 3 ayat seperti ini. Kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Mungkin kita akan langsung merasa, ketika ada orang yang minta tolong, ketika ada orang yang saya tahu membutuhkan pertolongan, kemudian datang kepada saya, kita akan langsung merasa, oh ya, sesuai ayat Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, maka saya harus menolong dia. Maka saya harus langsung terlibat untuk membantu dia. Kalau saya tidak menolong dia, jangan-jangan nanti saya tidak sesuai firman Tuhan. Saya tidak melakukan firman Tuhan. Jangan-jangan saya bukan orang yang memiliki tanda yang tetap dalam keselamatan. Apakah ini yang ada dalam pikiran kita? Kemudian kita mulai melihat kondisi diri kita melihat pekerjaan kita di rumah, melihat mungkin waktunya harusnya kita bersih-bersih rumah, mungkin waktunya kita harusnya masak, waktunya kita urus anak, tapi kemudian ada orang lain yang datang yang minta pertolongan seperti ini. Kita langsung berpikir, oh saya harus melakukan firman Tuhan, oh saya harus menjalankan ayat-ayat tadi. Maka ya sudah, pekerjaan rumah tadi mungkin lebih baik ditinggalkan dulu untuk menolong orang itu.
Terkadang kita tergoda untuk punya pikiran seperti ini. Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, dan kita mengartikan firman Tuhan dengan satu sisi yang ekstrim. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya sikap seperti apa yang benar? Apakah kita harus melakukan tindakan kasih, apapun itu keadaannya? Atau apakah kita harus selalu mengatakan iya ketika orang minta pertolongan kepada kita? Dan waktu kita tidak mampu untuk mengatakan iya, ada orang yang minta pertolongan, kemudian karena saya masih harus mengurus anak, jadi saya mengatakan, oh jangan dulu ya, saya tidak bisa bantu hari ini. Tiba-tiba, sedetik kemudian langsung merasa, kok kayaknya aku berdosa ya? Kok kayaknya aku melakukan kesalahan yang fatal ya ini? Harusnya aku bantu dia dong, harusnya urusan anak itu nanti dulu dong. Kadang ada kan pikiran seperti ini. Atau apabila kita tidak mengatakan iya, kita langsung merasa malu apabila kita tidak bisa terlibat dalam membantu dia. Jadi kita langsung buru-buru merubah jadwal kita, buru-buru kita langsung pekerjaan rumah ditinggalkan semua, demi kita terlibat dalam satu pekerjaan sosial tadi, satu bantuan sosial. Atau mungkin kegelisahan muncul ketika menimbang akan menolong atau tidak menolong orang itu. Mungkin waktu ada orang yang baru WA, baru kasih kepada kita kabar, saya butuh pertolongan ini loh. Kita langsung menimbang untuk tolong atau tidak tolong. Kemudian kita berpikir, kalau nggak tolong konsekuensinya apa ya? Tapi kalau menolong juga sepertinya sulit untuk kehidupan saya. Kemudian langsung berpikir, kalau tidak tolong, nanti jangan-jangan Tuhan hukum. Kalau tidak tolong, jangan-jangan nanti ada kesialan yang terjadi padaku. Langsung ada kegelisahan di hati. Atau yang terakhir, ketika ada orang yang minta pertolongan kepada kita langsung merasa, oh ya, ini hanya aku yang bisa menolongnya. Maka aku harus terjun, maka aku harus menolongnya. Kalau ada dalam diri kita pikiran-pikiran seperti ini, kita perlu merenungkan secara lebih mendalam. Yang dimaksud dengan kita tidak menjadi orang yang people pleasure, yang langsung mengatakan iya atau tidak, itu sebenarnya seperti apa. Dan kita akan lihat, ketika Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, bagaimana dia merespon. Ketika kita bertanya, Tuhan Yesus, pernahkah ada dalam kondisi yang seperti ini? Kemudian kita mengandai-andai, ketika ada orang yang butuh pertolongan datang kepada Tuhan Yesus, kira-kira bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Pasti kita dengan mudah mengatakan, ya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kita lihat Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang, kita lihat Tuhan Yesus yang memberi makan banyak orang, kita lihat Tuhan Yesus yang dia selalu menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Maka, saya yang meladani Tuhan Yesus, benar dong, ketika ada orang yang butuh pertolongan kepada saya, datang kepada saya, maka saya wajib harus menolongnya. Menyingkirkan segala pekerjaan saya di rumah, menyingkirkan segala ego saya, segala kebutuhan saya, yang penting saya tolong dia. Nah, kita akan melihat, kalau kita punya pikiran seperti ini, jangan-jangan ketika kita lagi sibuk di rumah, lagi mengatur irama kita bekerja, irama kita mengatur kondisi rumah, kemudian ada orang yang datang minta pertolongan kepada kita terus-menerus mengiyakan, sampai akhirnya kita merasa, kok lelah ya, kok ada burnout-nya ya. Kemudian orang pertama mungkin kita iyakan, kita masih merasa, oh ya puji Tuhan bisa bantu. Orang kedua, atau mungkin orang yang sama, besoknya minta pertolongan lagi. Kita mulai merasa, aduh capek nih. Besoknya lagi, setelah kita tolong lagi 2 kali, dia datang lagi. Kita mulai merasa, aduh ini orang gimana sih? Mulai ada perasaan paranoid. Mulai kita merasa, orang ini jangan-jangan datang kepada saya, mendekat kepada saya, karena memang dia ada perlunya sama saya. Coba kalau dia lagi nggak perlu sama saya, mungkin dia nggak pernah datang kepada saya. Ada perasaan paranoid. Atau kemudian juga lama-lama kita merasa tidak dihargai. Jangan-jangan orang ini nggak tahu kalau saya sibuk. Jangan-jangan orang ini nggak tahu kalau saya juga punya hidup. Jangan-jangan orang ini nggak tahu kalau saya punya keluarga. Dia sangat tidak menghargai saya, maka dia selalu minta pertolongan kepada saya. Dikiranya saya orang yang nggak bekerja apa? Dikiranya saya orang yang nggak punya kesibukan apa-apa, makanya minta tolong terus. Muncul perasaan seperti ini, tidak dihargai. Selain paranoid, tidak dihargai, lama-lama tentu saja kita juga akan jengkel. Kita akan merasa seperti, ya kamu minta pertolongan terus kepadaku, awas ya suatu saat nanti kalau aku minta tolong ke kamu, dan kamu tidak tolong aku, awas aja, kesal, ada jengkelnya. Atau
kalau kita masih ya hatinya baik, sekedar merasa lelah, sekedar merasa kewalahan. Kok begini banget ya jadi orang Kristen? Harus menyenangkan orang lain. Padahal saya sendiri punya hidup. Akhirnya rumah tangga saya jadi sedikit kacau. Rumah tidak terurus, makanan tidak bisa dimasak, anak juga entah bagaimana, capek rasanya. Kadang kita merasa ada pikiran seperti ini. Karena kita terus-menerus berjuang untuk mungkin menyenangkan orang lain. Nah, kita akan lihat apa yang salah dari pikiran yang seperti ini. Kenapa kita bisa sampai burn out kalau terus menyenangkan orang lain. Kembali lagi, kalau kita melihat Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita tidak akan, ya ini tidak akan kita baca ayat-ayatnya, cuman kita bisa lihat secara sekilas-kilas, ada pembagian dari LAI juga, sub-sub judulnya. Secara singkat, Yohanes pasal ke-6, ini menceritakan Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tapi itu kan ada di ayat 1-14 saja. Kemudian setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Justru Tuhan Yesus menyingkir ke gunung, di ayat yang ke-15, setelah dia memberi makan 5.000 orang. Dan setelah dia menyingkir ke gunung, murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus lagi di atas gunung sendirian, berdoa, murid-muridnya itu naik kapal untuk pergi ke seberang. Jadi kita bisa dapat gambaran, di tengah 5.000 orang lebih, yang setelah mendengar firman Tuhan, mereka kelaparan, Tuhan berikan mujizat yang begitu luar biasa, mereka semua kenyang oleh makan 5 roti dan 2 ikan tadi. Kemudian mereka begitu kagum kepada Tuhan Yesus, sudah pengajarannya luar biasa, bisa melakukan mujizat, bisa mengenyangkan banyak orang, 5.000 orang pria, belum kehitung wanita dan anak-anak yang ikut, itu sebenarnya 5.000 lebih. Itu satu mujizat yang luar biasa besar. Kemudian melihat mujizat itu, orang banyak ini langsung merasa, inilah yang kita nantikan. Dia harus menjadi raja. Tuhan Yesus harus segera saat ini juga menjadi raja secara politik. Jadi di tengah 5.000 orang, orang-orang yang begitu bergembira, orang-orang yang begitu menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang begitu semangat untuk Tuhan Yesus menjadi raja, justru Tuhan Yesus menyingkir. Setelah memberi makan 5.000 orang itu, dia naik ke atas gunung sendirian, dan murid-muridnya yang lain itu menyeberang ke danau, ke seberang, bagian yang seberang. Jadi kita bisa lihat di sini ada scene di mana 5.000 orang itu ditinggalkan. Dan entah bagaimana Tuhan Yesus berhasil untuk menyendiri, untuk menjauh dari 5.000 orang ini. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di sana. Ada selanjutnya, adegan selanjutnya, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa pada malam hari, waktu murid-murid masih di kapal, Tuhan Yesus mendatangi mereka dengan mujizat yang lain, berjalan di atas air. Terus 5.000 orangnya di mana? Ternyata 5.000 orang yang tadi ditinggalkan, itu mereka sadar Tuhan Yesus sedang menjauh. Bukannya mereka memberikan waktu untuk Tuhan Yesus berdoa, mereka yang sadar Tuhan Yesus menjauh, mereka langsung bingung mencari Tuhan Yesus. Jadi mereka terus mencari Tuhan Yesus sampai kita lihat di ayat 22-26, akhirnya ketemu di seberang. Setelah murid-murid dan Tuhan Yesus sudah sampai ke seberang. Bayangkan betapa rindunya mereka, betapa semangatnya mereka untuk mencari Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus diterima oleh 5.000 orang ini setelah melakukan mujizat. Tuhan Yesus sudah menjauh, sudah naik kapal ke seberang, mereka masih ikut jalan kaki ke sana. Jadi itu semangat yang luar biasa dari 5.000 orang ini. Mereka terus mencari Tuhan Yesus di ayat 22-26. Tetapi yang menarik, ketika mereka mencari Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita lihat di ayat yang ke-26. Ayat 25-26. Saya bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Jadi ternyata di sini 5.000 orang lebih itu mencari Tuhan Yesus itu untuk lagi-lagi meminta tanda, meminta satu mujizat yang besar lagi, seperti yang kemarin telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi makan 5.000 orang.
Mungkin di antara 5.000 orang ini motivasinya banyak. Yang paling umum, mereka ingin Tuhan Yesus menjadi raja untuk memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi mungkin di antara mereka, kita bisa bayangkan di antara 5.000 orang, apakah ada yang datang ke Tuhan Yesus untuk minta roti lagi? Pasti ada. Pasti mereka juga merasa, oh kalau Tuhan Yesus jadi raja, kami sebagai bangsa Israel, enak, ada yang memberi kami makanan setiap hari. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat 5 roti, 2 ikan, jadi 5.000 makanan lebih, sampai bisa sisa 12 bakul. Maka tidak akan ada kelaparan lagi di tanah Israel. Saya tidak perlu bekerja, Tuhan sudah kasih saya makan. Ada berkat yang berlimpah. Ada kebutuhan yang terpenuhi ketika Tuhan Yesus menjadi raja. Ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, kebutuhan saya bisa terpenuhi. Itu yang diminta oleh 5.000 orang ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta untuk Tuhan Yesus menjadi raja. Mereka meminta untuk Tuhan Yesus memberi lagi mereka makanan. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat lagi untuk mereka. Nah, di sini kita melihat satu hal yang menarik. Seandainya kita ada di posisi ini, kembali lagi kita membayangkan, oke, saya sudah bantu orang, kemudian orang itu datang lagi kepada saya dengan penuh semangat, dengan memuji-muji kita, mungkin mengatakan, oh kamu kan baik, kamu yang kemarin telah tolong saya, sekarang saya datang percaya kepada kamu yang baik, tolonglah saya lagi. Kurang lebih seperti ini. Dan ternyata Tuhan Yesus yang tahu ini, dia tidak serta-merta mengiyakan. Tidak serta-merta langsung mengatakan, oh iya karena kamu meminta roti lagi, karena kamu minta mujizat lagi, karena kamu meminta belas kasihan lagi dariku, maka aku akan mengabulkannya. Sekali lagi, ternyata tidak. Justru Tuhan Yesus memberikan satu ajaran yang keras. Tuhan Yesus mengajarkan, akulah roti hidup, bukan hanya sekedar makanan jasmani yang kamu perlukan, tetapi makanan rohani, yaitu tubuhnya sendiri dan darahnya. Ini ajaran yang sebenarnya rumit sekali mengenai perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberikan ajaran yang begitu keras, sampai akhirnya orang-orang itu merasa, kok gini ya? Saya minta roti nih, kenapa kamu memberikan roti hidup? Saya minta roti yang benar-benar cuma 5 roti dan 2 ikan yang kayak kemarin itu loh. Kenapa kamu memberikan justru ajaran yang keras seperti ini, firman yang seperti ini? Ya sudahlah, kita pergi saja. Toh kamu tidak mau memberikan roti lagi. Jangan-jangan memang, ya udah, saya sekarang tidak mau mendukung kamu. Saya sekarang tidak mau memberikan suara untuk kamu menjadi raja. Tidak perlu kamu menjadi populer lagi di antara 5.000 orang ini. Mereka pergi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, justru ketika banyak orang datang meminta kepada Tuhan Yesus, tidak semua orang yang Tuhan Yesus layani. Tidak semua orang permintaannya Tuhan Yesus jawab. Tidak semua orang yang minta harus diberikan sesuai apa permintaan mereka. Tuhan Yesus pun juga melakukan ini. Maka orang banyak itu kecewa dan mengundurkan diri. Nah, dari sini kita bisa melihat, anugerah itu tidak untuk semua orang yang minta, tetapi Tuhan memberikan kepada siapa yang Ia berkenan. Dan kita juga perlu membayangkan, ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh dimensi apapun, waktu dan juga ruang. Dia bisa maha hadir, dia bisa tidak ada batasannya sama sekali. Tapi ketika dia menjadi manusia, sama seperti kita, bertubuh materi, dia juga persis sama seperti kita, ada batasannya. Ada batasan waktu, dia nggak bisa hadir di mana saja. Ada batasan ruang, tidak bisa hadir di mana saja, tidak bisa hadir kapan saja. Ada keterbatasan, sumber daya juga. Tuhan Yesus bisa lelah. Ada waktunya ketika di cerita yang lain, ketika sama-sama naik kapal juga bersama dengan para rasul, Tuhan Yesus tidur karena lelah. Jadi Tuhan Yesus juga bisa lelah. Nah, maka dari sini kita bisa memikirkan, seorang Tuhan Yesus ketika berinkarnasi dalam batasan waktu, batasan ruang, batasan tenaga dia, orang selalu datang minta pelayanan dari Tuhan Yesus, minta Ia untuk menjawab, untuk menolongnya. Tuhan Yesus juga memikirkan, tidak semua orang layak. Tetap di waktu yang terbatas,
di ruang yang terbatas, di sumber daya yang terbatas, siapa yang perlu dia tolong? Maka harus ada bijaksananya ketika kita menolong orang. Karena Tuhan Yesus sendiri juga ada bijaksananya ketika menjawab kebutuhan orang, ketika menolong orang. Tidak semua orang yang meminta itu layak untuk mendapatkan. Kita pun juga harus ingat, sebagai orang tua, sebagai ya bapak dan ibu sekalian, masing-masing kita punya batasan. Mungkin batasan tenaga kita, bagi yang sudah berusia lebih senior, ya tentu saja terbatas. Waktu kita juga terbatas. Ya sebagai contoh, saya juga sekarang sudah punya anak, dengan dulu sebelum punya anak waktunya beda. Benar-benar beda sekali, lebih terbatas. Jadi saya tidak bisa sefleksibel seperti dulu. Kalau ada contoh lah, waktu dulu saya masih tinggal di sini sebelum menikah, ada setiap hari ada orang yang mau datang ke gereja, misalnya untuk latihan musik atau latihan apapun, saya bisa saja bukakan pintu. Mau jam berapapun, gampang bisa saya bukakan pintu. Tapi setelah menikah, apalagi setelah punya anak, kalau sampai ada orang yang datang ke sini, nggak bawa kunci, kemudian minta saya bukakan pintu, ya mohon maaf, saya tidak bisa bukakan. Karena ada keterbatasan. Dan justru kalau saya memaksakan diri untuk datang ke sini, untuk sekadar membukakan pintu, itu akan jadi masalah yang lain lagi bagi ya urusan saya di rumah. Kurang lebih seperti itu. Masing-masing ada batasannya. Bahkan pendeta Tama, gembala kita sekalipun, karena dia mengembalakan 2 cabang, tidak bisa setiap hari di sini kan. Tidak bisa setiap hari kita minta ketemu. Ada batasannya. Kita pun juga ketika kita ada orang yang datang kepada kita, minta pertolongan kepada kita juga harus melihat, kita memiliki batasan. Kita harus sadar diri, ada batasan. Maka di sini, selain dari Yohanes pasal 6, selain mengenai 5.000 orang yang meminta kepada Tuhan Yesus, kita juga lihat di cerita-cerita yang lain, itu banyak Tuhan Yesus juga menolak. Tidak semua orang yang meminta adalah orang yang layak untuk mendapatkan. Misalnya, orang Farisi dan ahli Taurat, itu seringkali datang kepada Tuhan Yesus, minta jawaban dari satu pertanyaan yang sulit. Apa jawaban Tuhan Yesus? Seringkali justru Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaannya. Atau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yang tujuannya justru supaya yang tanya itu nggak ngerti maksudnya apa. Ahli Taurat dan juga Farisi. Berarti mereka meminta, tapi tidak dijawabkan sama Tuhan Yesus, karena mereka memang tidak layak. Bahkan orang yang layak sekalipun, tapi kalau memintanya tidak tepat, Tuhan Yesus pun juga tidak jawab. Mari kita buka Lukas 9 ayat 54 misalnya. Lukas 9 ayat 54 saya bacakan. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ini 2 murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus. Yohanes adalah murid yang bahkan Tuhan Yesus katakan, dia sendiri mengatakan yang paling dikasihi. Kalau kita lihat di Injil Yohanes seringkali, Yohanes mengatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Itu pun ketika minta sesuatu hal yang bagi Tuhan Yesus itu tidak baik, tidak dijawab. Ketika mereka minta untuk api turun untuk membinasakan kota itu sebenarnya Yohanes dan juga Yakobus. Ini kan ceritanya mereka diutus untuk penginjilan, tapi satu kota itu, kota Samaria, waktu Tuhan Yesus mau datang ke sana, kemudian Tuhan Yesus minta supaya menyiapkan, ada orang yang menyiapkan lah untuk kedatangan Tuhan Yesus di sana, di Samaria, mereka ditolak. Yakobus dan Yohanes ditolak. Ketika mereka minta supaya api turun, itu sebenarnya mereka minta supaya harga diri mereka yang tadi malu habis tertolak, itu ditinggikan, supaya Tuhan Yesus mengembalikan, memulihkan harga diri mereka. Ditolak sama Tuhan Yesus. Enggak, itu tidak perlu. Nah, maka dari sini kita juga bisa belajar. Sebagai orang Kristen, tidak semua permintaan itu kita katakan iya. Kita harus berhikmat. Bahkan orang yang tepat sekalipun, orang yang baik sekalipun, kalau permintaannya itu salah, kita justru harus mengatakan tidak. Tidak perlu ikuti permintaannya. Apalagi kalau orang itu memang kita lihat tidak layak untuk kita tolong. Ahli Taurat, Farisi misalnya, atau orang-orang yang tadi mencari Tuhan Yesus hanya untuk berkat makanan aja. Ya sudah, buat apa? Tolong. Justru Tuhan Yesus memberikan ajaran yang keras.
Justru itu yang jadi pembeda kan. Jadi ternyata benar, mereka itu datang ke gereja, mereka datang ke Tuhan Yesus, itu untuk makanan, untuk berkat, bukan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mengerti firman Tuhan. Jadi di antara kita juga, ya secara jujur gereja GRI ini seringkali dikenal sebagai gereja yang uangnya cukup berlimpah. Maka tidak jarang mungkin ada orang-orang yang akan datang yang kita tidak tahu motivasinya apa. Kita perlu berhikmat. Tidak semua orang yang datang kemudian minta bantuan kepada kita harus kita tolong. Nah, nanti kita juga akan lihat apa yang membedakan. Tadi kita sudah lihat secara eksternal, di luar diri kita, di luar motivasi kita. Kita lihat orangnya, kita lihat permintaannya. Kalau orangnya tidak tepat dan permintaannya tidak tepat, ya sudah, kita nggak perlu tolong. Tapi ada yang lebih penting lagi, kita perlu melihat diri kita. Ketika kita meladani Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, itu bukan untuk menyenangkan semua orang, bukan untuk diterima semua orang, bukan untuk memperoleh popularitas atau membangun image di mata manusia. Yesus melayani dunia untuk menjalankan kehendak Bapa, dan ia tetap fokus pada tujuan ini. Kembali lagi, ketika ada orang yang datang minta tolong kepada kita, apa yang jadi motivasi kita? Seandainya kita kabur soal orang itu, entah motivasinya orang itu tulus, memang dia minta tolong kepada kita, orang yang memang baik, orang yang memang mungkin permintaannya juga masuk akal untuk kita bantu. Sekarang kita lihat, motivasi saya ketika mau bantu dia, itu apa? Jangan-jangan motivasinya adalah supaya aku dinilai baik oleh dia, supaya aku diterima oleh dia, supaya aku ada image sebagai seorang yang filantropis misalnya, sebagai orang yang terkenal suka membantu orang, maka aku harus tolong dia. Ini tipis perbedaannya antara kita yang berbuat sosial karena kasih kepada Tuhan dan kita berbuat sosial untuk diri saya sendiri. Kalau saya bantu orang, saya melihat diri sendiri, itu juga sebaiknya kita perlu merenungkan sebelum kita terjun untuk bantu orang. Tapi ketika kita membantu orang, kita mesti lihat, kita membantu orang karena kita itu sesuai panggilan yang Tuhan berikan pada kita, itu sesuai dengan kehendak Bapa, memuliakan Bapa. Kalau kita punya motivasi seperti ini, nah itu baru oke, kita menjalankan untuk membantu orang. Kembali lagi, kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan pelayanan sosial, iya, memberi makan orang, menyembuhkan banyak orang, tapi itu kan sebenarnya hanyalah sarana, hanyalah pelayanan kedua, yang tujuan utamanya itu adalah melakukan kehendak Bapa, memberitakan Injil, agar Injil diterima, agar otoritas Tuhan Yesus itu diterima, diakui oleh banyak orang, maka harus ada tanda yang menyertai. Tanda yang menyertai tadi ya, pelayanan sosial tadi, menyembuhkan banyak orang, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak menjadikan pelayanan sosial tadi itu sebagai satu-satunya, sebagai goal utamanya dia untuk melayani. Kalau Tuhan Yesus mau untuk dia dengan pelayanan sosial diterima oleh banyak orang, harusnya di Yohanes pasal 6 tadi, ketika ada 5.000 orang yang datang ke Tuhan Yesus setelah dapat makan, kira-kira Tuhan Yesus bilang apa? Oh, kemarin aku sudah bisa beri makan 5.000 orang. Sekarang kalian humaslah. Masing-masing dari kalian carilah 2 orang, 3 orang. Jadi kita multiplikasi, kalau bisa 10.000 orang, 15.000 orang. Aku juga bisa beri makan 15.000 orang. Datanglah 15.000 orang, nanti aku beri makan. Bisa sampai banyak sekali. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, tuh kan, saya diterima oleh bangsa Israel. Saya diterima oleh orang-orang ini. Saya layak untuk menjadi Mesias. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan ini. Dia tetap mengerti, tetap fokus pada goal-nya dia. Melayani untuk mengerjakan kehendak Bapa. Bukan untuk diterima orang, bukan untuk disukai oleh banyak orang. Maka dia justru memberikan ajaran yang penting ketika banyak orang datang. Bukan ajaran yang menyenangkan, bukan makanan lagi yang diberikan, tapi justru roti hidup yang diberikan. Begitulah ketika balik lagi, ada orang yang minta pertolongan kepada kita, apa yang bisa kita berikan? Mungkin awalnya kita berikan, oh ya, bantuan sosial, tapi kemudian dia minta tolong lagi kepada kita,
Ya kita perlu ingat, goal kita bukan supaya disukai oleh orang itu, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya kita mesti berikan yang lebih penting daripada makanan secara jasmani tadi, firman Tuhan. Kalau setelah itu orang itu langsung mengatakan, saya kesini minta makanan kok kamu begitu pelit sih, kok kamu begitu kikir sih, malah kasih saya firman Tuhan. Orang itu mungkin mengecap kita sebagai orang yang ya mungkin kikir pelit tadi. Tapi ya sudah, memang tujuan kita bukan untuk diterima oleh orang itu, tapi untuk Tuhan dipermuliakan. Ya sudah, kita berikan firman Tuhan dibanding masalah sosial tadi. Jadi kita bisa melihat, ketika saya merenungkan persiapan ini, saya dapat istilah yang cukup menarik. Bahkan Tuhan Yesus Sang Mesias sekalipun, dia tidak punya sindrom Mesias. Mungkin ada yang tahu istilah sindrom Mesias sindrom. Itu sindrom di mana orang ini itu selalu ingin membantu setiap orang, selalu ingin ada di setiap kondisi yang sulit, menjadi jawaban, menjadi penolong atas setiap problem yang susah, apapun itu. Ketika ada orang minta tolong, dia harus jadi Mesias, dia harus jadi juru selamat yang menolong orang itu. Tidak mempedulikan dirinya sendiri, tidak mempedulikan maksudnya pekerjaannya, kegiatannya, tidak mempedulikan keluarganya dan segala macam, pokoknya tolong orang itu. Ternyata Tuhan Yesus sendiri juga tidak punya Mesias Syndrome. Jadi Mesias Syndrome ini justru bertentangan dengan Sang Mesias itu sendiri. Bukan kita sebagai orang Kristen itu selalu mengatakan iya, selalu mengatakan oke, aku harus menolong orang lain, harus menyenangkan orang lain. Enggak, ada orang yang memang tidak layak untuk itu, ada orang yang memang permintaannya tidak perlu dijawab. Dan kita juga melihat motivasi kita sendiri, kalau motivasi kita sendiri memang ya untuk diterima oleh orang itu, untuk menyenangkan orang lain aja, sebaiknya kita merenungkannya sebelum menolong orang. Jadi jangan punya Mesias Syndrome. Jangan kita merasa saya mampu, saya bisa, maka saya harus ada, harus menolong, harus bekerja ini, itu, sampai akhirnya kita sendiri juga kewalahan sendiri. Maka di sini kita perlu menetapkan satu batasan. Perlu kita menghilangkan motivasi untuk menjadi people pleasing, untuk menyenangkan orang lain. Motivasi itu kita harus hilangkan. Kalau kita selalu ingin jadi people pleasing, ingin dinilai baik oleh orang lain, ya kita tidak akan bisa tenang hidupnya. Kita akan kewalahan dalam mengatur ya kehidupan kita. Dan keinginan untuk terima banyak orang dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita pelayanan di gereja, mungkin awal kita punya motivasi yang memang tulus memandang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi lama-kelamaan, kita bisa bergeser. Seorang hamba Tuhan, saya pribadi sekalipun, itu bisa bergeser. Dari melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, jadi kepingin supaya diterima, kepingin supaya dianggap baik sebagai hamba Tuhan yang baik di mata jemaat. Maka saya, ya udah jadi people pleasing aja. Itu bisa. Dan kita harus selalu ingat, seperti Tuhan Yesus yang dia tetap dalam motivasinya, tetap dalam tujuannya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Maka ketika ada banyak orang yang datang kepadanya, dia tetap memberitakan Injil yang keras, memberitakan firman yang keras. Kita pun juga perlu belajar seperti ini. Ketika kita melayani Tuhan, di gereja, di pelayanan sosial sekalipun, bukan untuk people pleasing, bukan untuk terima banyak orang, tetapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita melakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan, tentu itu akan jadi sandungan bagi orang yang datang kepada kita karena ada maunya tadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6-7, saya bacakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi seorang hamba, dia tidak mencari popularitas seperti yang tadi sudah kita renungkan. Yang seharusnya itu, ya dia adalah Allah itu sendiri, harusnya dia yang paling dimuliakan, tetapi dia mengosongkan diri. Itu adalah teladan untuk kita. Kalau Tuhan Yesus saja mengosongkan diri, dia yang seharusnya paling dimuliakan, tapi justru dia tidak mencari kemuliaan dari manusia. Lalu kenapa kita hari ini mengatakan iya, menjadi yes man kepada orang yang meminta bantuan kepada kita, supaya kita dimuliakan oleh orang itu? Harusnya kita meladani Tuhan Yesus. Cinta diri kita,
Bahkan mungkin kalau yang ekstrim yang satunya, minder kita, kadang kita minder kan juga karena orang lain, kita melihat, mungkin orang lain punya penilaian tertentu kepada aku, maka aku minder. Itu juga harus dihilangkan. Kalau kita terlalu ingin diterima oleh orang lain, kita akan membantu orang lain ketika mereka selalu minta pertolongan kepada kita. Kalau kita minder, ketika ada orang lain yang menyadari keminderan kita, kemudian dia minta pertolongan kepada kita sambil memuji-muji kita, kita kan jadi merasa, oh saya dibutuhkan, oh saya bisa ini, jadi saya menyenangkan orang lain itu. Itu juga bukan motivasi yang baik dalam membantu orang. Kita harus meladani Tuhan Yesus. Dia mengosongkan diri, dia melayani orang, itu karena dia mengasihi Bapa, karena dia menjalankan perintah Bapa. Kita pun juga ketika menolong orang, apa yang jadi motivasi kita? Jangan-jangan cinta diri atau minder. Itu harus kita hilangkan. Jadi kita perlu menetapkan satu batasan. Dan kalau kita masih belajar secara praktis dari Tuhan Yesus, bukannya Tuhan Yesus mengikuti semua keinginan orang, tetapi ia justru pergi sendiri ke gunung untuk berdoa. Kita kembali lagi ke Yohanes pasal 6 tadi. Kita bacain ayat 15. Yohanes 6 ayat 15, 1, 2, 3. Karena Yesus, belum? Oke, 1, 2, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan menyingkir lagi gunung seorang diri. Ini memang tidak disebutkan dalam Injil Yohanes secara jelasnya ngapain seorang diri ke gunung, tapi di bagian Injil yang lain dikatakan dia berdoa. Tuhan Yesus justru berdoa. Ketika banyak orang yang meminta untuk dia jadi raja, justru Tuhan Yesus menyingkir dan berdoa. Nah, dari sini kita bisa belajar. Ya, kita pun juga kalau ada orang yang datang kepada kita, minta bantuan kepada kita, entah itu individu, entah itu orang banyak, sebelum kita mengiyakan atau menolak, ya kita berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan. Motivasi orang ini seperti apa? Motivasi diriku juga seperti apa? Untuk mengiyakan atau menolak. Kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat, bukan untuk semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang terdekat. Dan bukan untuk memenuhi kebutuhan perut banyak orang. Dan kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, setelah Yohanes pasal 6, ayat 67 dan seterusnya, setelah banyak orang itu, kebutuhan perutnya tidak terpenuhi, keinginannya tidak dijawab oleh Tuhan Yesus, mereka menyingkir, mereka langsung pergi, barulah setelah itu Tuhan Yesus, yang tersisa cuma 12 murid, Tuhan Yesus memberikan ajaran yang lebih jelas, yang lebih mudah dimengerti. Jadi di sini kita bisa lihat, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan, hanya orang-orang yang memang datang kepada Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus untuk mengenal dirinya, bukan untuk perut, itulah yang Tuhan Yesus beri, yang Tuhan Yesus penuhi kebutuhannya. Tetapi untuk mereka yang datang hanya untuk ada maunya, ada itunya, keinginannya yang gak beres, tidak dijawab. Maka kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus. Tadi berdoa minta hikmat dari Tuhan. Kemudian ada kalanya untuk menguji apakah saya menolong orang lain, menolong orang, melakukan tindakan kasih, itu untuk supaya menyenangkan, diterima orang atau people pleasing. Ada kalanya kita juga bisa melakukan pelayanan sosial, tapi dalam hal yang tidak terlihat. Yang orang lain nggak perlu tahu. Kalau kita melakukan pelayanan dan orang lain tidak perlu tahu bagaimana motivasi kita, itu menjadi satu penilaian yang baik. Kalau kita ingin tahu apakah saya memang people pleasing atau tidak, dari sini kita akan menyadari Tuhan melihat. Ketika kita melayani orang yang memang benar-benar, kita ketika melayani orang lain tidak bisa melihat, orang itu tidak bisa membalas, dan orang itu tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Di sanalah kita akan menyadari, oh saya melayani, itu memang untuk Tuhan. Ketika orang lain tidak ada yang lihat, ketika orang lain tidak ada yang menilai, Tuhan melihat. Ini bisa menjadi satu latihan bagi kita. Dan kemudian kita juga perlu untuk dari awal mengatakan kepada orang yang datang kepada kita tentang batasan. Daripada kita menghindari konflik dengan cara kita selalu mengiyakan keinginan dia, ketika dia datang, yang kita katakan tentang batasan-batasan. Batasan di sini setiap kita ya masing-masing punya lah batasan, punya pola hidup sendiri-sendiri, punya batasan sendiri-sendiri.
Kalau yang tadi kita secara spiritual memang melihat motivasi kita melihat motivasi orang lain juga, tapi selain itu, kita juga perlu menyadari kita punya keterbatasan. Tadi Tuhan Yesus saja ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tempat dan tenaga. Kita pun juga, kita punya keterbatasan, apalagi kita ada keterbatasan secara ekonominya, ada keterbatasan secara tenaganya, ada keterbatasan secara waktunya. Kita harus bilang dari awal kepada orang yang minta pertolongan kepada kita. Kalau mau bantu, saya bisa bantu segini, tapi saya tetap ada keterbatasan segini, karena ada kebutuhan segini. Kalau mau minta pertolongan saya, waktu saya ada, tapi cuman segini, karena sebentar lagi saya ada keperluan ini, itu. Kita harus menetapkan batasan yang jelas. Daripada kita sekedar mengiyakan supaya tidak berkonflik. Lebih baik kita mengatakan batasan dari awal, ya orang itu mau terima atau tidak, nah itu akan jadi lebih jelas, lebih baik. Jadi, mari kita menyerahkan semangat people pleasing dan pencarian penerimaan kita kepada Bapa di surga, dan menemukan pemuasan dan penerimaan dari Bapa. Kembali lagi, ketika ada kita yang punya, mungkin masih ada perasaan untuk people pleasing, untuk menyenangkan orang lain, atau untuk mencari penerimaan, untuk diakui oleh orang lain, bagaimana kita menghilangkannya? Bagaimana kita bisa mendapat pemuasan? Ya kita datang kepada Bapa. Kalau kita tidak boleh mencari penerimaan orang, tidak boleh mencari menyenangkan orang lain, tapi kita butuh itu, kemana kita pergi? Ya kepada Bapa di surga, yang Dia akan menerima kita, yang Dia akan memuaskan kita. Kalau kita cari dari orang lain, ya itu tidak akan ada habisnya dan kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau kita berdoa, kita mencari pemenuhan dalam Bapa di surga, kita akan dapat pemuasan yang sejati. Maka kita tidak lagi merasa butuh untuk cari pemuasan dari orang, toh sudah dipenuhi dalam Bapa. Jadi inilah kenapa sebelum kita mengiyakan atau menolak orang yang minta pertolongan pada kita perlu berdoa. Jangan-jangan saya menolong dia karena ya saya ingin dipuaskan saja, supaya saya ingin dipuji oleh orang itu, supaya saya ingin diterima oleh orang itu. Tapi kalau kita sudah berdoa dan kita sudah dapat kepenuhan dalam Bapa, ya kita akan merasa, oh ya udah saya bantu dia memang bukan saya karena butuh penerimaan, bukan karena saya butuh dipuji, tapi memang saya tahu Tuhan sudah mengasihi saya, Bapa sudah menerima saya, maka ya dengan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saya bisa menolong orang itu. Meskipun orang itu setelah itu tidak memuji, meskipun setelah itu orang itu mungkin justru menghina kita atau segala macam, nggak masalah. Toh saya sudah membantu karena saya terlebih dahulu sudah mendapat kelimpahan kasih dari Bapa. Maka dari sini, ya ini sudah agak menyimpulkan, kembali lagi, kita perlu menetapkan satu batasan yang sehat. Mengerti apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dan kita juga perlu menyadari, ketika ada orang yang minta pertolongan, jangan terburu-buru untuk berpikir, aku bisa menolongnya. Aku memiliki sumber daya yang cukup. Aku mengerti kebutuhannya. Biasanya ketika ada orang yang datang kepada kita, tentu kita langsung berpikir, oh aku bisa, oh aku dibutuhkan, oh aku mampu untuk menolong dia. Pikiran itu natural lah, akan ada dalam diri kita. Tapi kita jangan terburu-buru, kita berdoalah terlebih dahulu. Bukan aku yang bisa menolong dia, tapi Tuhan kan yang bisa menolong dia melalui ya aku kalau memang Tuhan mau pakai. Tapi kalaupun bukan dari aku, Tuhan bisa tolong dia dari berbagai cara yang lain. Maka ya akunya harus disingkirkan, tapi kita melihat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa tolong dia. Atau yang lainnya lagi, kalau akuku terlalu tinggi, ketika ada orang yang datang untuk menolong kita juga jangan buru-buru mengatakan, oh aku bisa kok, aku mampu kok. Tapi kita juga perlu doa juga, lihat kepada Tuhan. Jangan-jangan memang Tuhan kirimkan orang itu untuk tolong aku, meskipun sebenarnya aku nggak minta. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang aku butuh, yang aku kurang, tapi aku tidak menyadarinya, sehingga Tuhan kirim orang lain yang tiba-tiba datang bilang, oh aku tolong kamu ya kayak gini. Kita jangan langsung kegeeran, kita jangan langsung merasa, oh aku bisa kok, aku bisa. Itu juga berarti egoku terlalu tinggi. Balik lagi, kita perlu melihat kepada Tuhan. Dalam kita mau menolong orang, ataupun dalam kita mau menerima pertolongan dari orang,
kita perlu melihat Tuhan. Jangan melihat akunya. Ya, balik lagi, kalau yang ini mungkin kok kayak agak lompat gitu ya, habis kita tolong orang atau tidak tolong orang, tiba-tiba aku mau ditolong orang atau aku tidak mau ditolong orang. Maksudnya di sini kalau kita juga punya keinginan untuk diterima orang, keinginan untuk menyenangkan orang, biasanya kita akan susah untuk menerima pertolongan orang. Karena kita merasa tidak mau merepotkan orang. Karena kita pingin supaya orang lain menilai saya kuat, pingin supaya orang lain menilai saya mampu. Itu sebenarnya juga ekstrim yang lain dari penerimaan terhadap orang dan juga menyenangkan orang lain. Saya tidak mau merepotkan orang lain. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita sampai berhenti hanya melihat, oh aku, kita akan lupa ada Tuhan yang sebenarnya punya rencana yang lebih besar. Yang mungkin memang dia kirim orang untuk bantu kita. Kita pun juga tidak bisa langsung mengiyakan atau langsung menolak. Maka dari sini, bagian terakhir, ketika Tuhan ciptakan kita, manusia, sebagai gambar dan rupanya, sebagai gambar dan rupa dari Allah Tritunggal, kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas, berelasi dan berkolaborasi. Maka dari itu, kita ketika hidup dalam komunitas, dalam relasi, dalam kolaborasi, ada waktunya kita menolong orang dan kita ditolong oleh orang. Itu dalam rencana Tuhan, itu dalam desainnya Tuhan. Maka kita perlu melihat kepada Tuhan ketika kita mau menolong orang ataupun mau ditolong oleh orang. Kalau kita melihatnya kepada diri kita sendiri, itu kita ya sebenarnya individualis, tapi di tengah komunitas. Saya menolong orang, itu juga bisa loh, saya menolong orang secara individualis di tengah komunitas. Ya balik lagi, menolong orang untuk melihat diri saya sendiri, supaya saya dilihat mampu, supaya saya dilihat baik, supaya saya dilihat menyenangkan bagi orang lain, diterima bagi orang lain. Itu sebenarnya ya spirit yang individu di tengah komunitas. Kalau kita langsung tolak juga orang yang minta pertolongan kepada kita, kemudian kita langsung tolak, itu juga ya kita berarti nggak hidup dalam komunitas. Sebaliknya ada orang yang mau tolong kita juga langsung tolak. Kita juga nggak ada spirit hidup dalam komunitas, dalam relasi dan kolaborasi. Jadi sebenarnya ini hal yang wajar untuk kita sebagai umat Tuhan, yang saling mengasihi satu dengan yang lain, saling tolong dan menolong. Tapi kembali lagi, kita perlu melihat untuk menyenangkan untuk diri saya diterima oleh orang lain atau apa yang jadi motivasinya. Mari kita lihat ayat yang kemarin sempat kita bahas, Ibrani pasal 6 ayat 10. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 6 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya, dengan melayani orang-orang kudus seperti yang terus kamu lakukan. Kembali lagi, ketika kita menolong orang lain, kita yang tetap dalam keselamatan, kita melakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, ketika kamu menolong orang lain, itu kamu sedang menolong dia, sedang memuliakan nama Tuhan. Pekerjaanmu untuk orang lain itu sebenarnya adalah pekerjaan untuk Tuhan. Pekerjaan menolong umat Tuhan, menolong orang kudus, orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan menolong Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang menerima kasih yang kita lakukan itu. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan tahu itu. Maka ya memang kita belajar untuk tidak selalu mengatakan iya, tapi kita juga ketika mengiyakan, membantu orang lain, melayani orang lain, kita harus ingat, ini adalah kita memuliakan Tuhan. Dalam bentuk ya, melayani orang lain. Dan Tuhan lihat itu. Begitu pula ketika kita menerima pelayanan dari orang lain, itu juga kita mesti lihat, orang itu sebenarnya sedang melayani Tuhan dengan ya menolong kita. Tuhan yang dipermuliakan. Kita nggak bisa terlalu kegeeran, kita nggak bisa terlalu merasa, kok saya terlalu hina ya sampai ditolong oleh orang lain. Enggak, orang itu sebenarnya sedang melayani Tuhan dengan memberikan bantuan kepada kita. Dan yang terakhir, kita juga harus menerima batasan orang lain. Ketika kita minta pertolongan orang misalnya, ataupun ketika kita menolong orang, kita juga mesti tahu batasan orang lain itu. Ya kita sendiri sebagai yang hidup dalam komunitas, ada waktunya kita akan minta pertolongan orang. Ada waktunya kita akan butuh pertolongan orang. Ya kita juga mesti tahu dong batasan orang itu seperti apa.
Ada waktunya mungkin kita butuh pertolongan dari gereja, dari komunitas, atau mungkin dari institusi gereja ini. Kita juga mesti tahu dong ada batasannya. Contoh lah, gereja sekarang lagi mempersiapkan diri untuk pembangunan, lagi butuh dana yang banyak sekali. Kemudian kita datang, minta pertolongan untuk mau pakai uang gereja untuk hal-hal yang keperluan pribadi kita. Ya kita mesti bilang, ya enggak lah, nggak bisa lah. Ada batasannya. Jadi seperti itu. Atau kemarin NRITC, gereja lagi fokus melayani semua orang, semua jemaat lagi fokus melayani di NRITC. Kemudian tiba-tiba kita minta pertolongan untuk dibantu ini, dibantu itu. Untuk mungkin ya adalah mungkin bantuan sosial apa gitu. Semua orang nggak ada yang nanggepin, semua orang nggak ada yang bisa mengiyakan untuk bantu. Ya kita juga mesti tahu dong, itu karena memang lagi ada batasannya. Jadi kita mesti terima batasan orang lain. Dan ada orang yang minta pertolongan pada kita juga kita kembali lagi mesti lihat batasannya dia seperti apa untuk bisa kita tolong atau tidak tolong. Jadi sampai sini materi yang saya sampaikan, kita berdoa dulu kemudian kita bisa diskusi tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau sebagai umat tebusan yang tetap dalam keselamatan, kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi di tengah kami mengasihi satu dengan yang lain, Engkau juga yang memberikan kepada kami hikmat, untuk kami tidak selalu menyenangkan orang lain karena keperluan diri kami, tetapi kami menyadari ketika kami menolong orang ataupun ditolong oleh orang, itu adalah untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Maka biarlah Engkau yang terus berikan kepada kami hikmat, untuk kami bisa menilai, untuk kami bisa mengerti, membaca kondisi dalam kami menolong ataupun ditolong oleh orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan? Untuk hari ini tidak ada diskusi, karena kemarin siapa yang bilang? Kayaknya kalau untuk ibu-ibu, sebaiknya jangan diskusi kelompok. Jadi ya kalau ada yang pertanyaan, kita tanya jawab di sini aja. Ya, Bu Vera. Ya, kadang-kadang kita kan ketemu juga orang yang unik-unik gitu ya Pak ya, ketemu yang unik-unik gitu. Jadi misalnya dia udah pinjol gitu ya, nah pinjol terus dia udah dihina-hina, dia diancam segala macem gitu. Nah ini kita harus gimana ya Pak ya, karena itu kan juga misalkan kita pun ini kan nggak solusi juga gitu ya. Nah itu Iya. Ya, kan memang sih itu perlu hikmatnya sendiri. Cuman ya kembali lagi, kalau kita lihat di Yohanes pasal 6, ada kalanya memang Tuhan Yesus tetap berikan mereka makan ketika mereka lapar. Ya mungkin kita kalau memang orang itu kita lihat, dia orang yang memang perlu kita tolong, ya kita tolong. Kita mungkin bisa ya membantu lunasin mungkin seperti apa, tapi kemudian harus kita berikan seperti Tuhan Yesus, berikan ajaran yang keras. Berikan teguran yang keras supaya dia benar-benar bertobat. Kalau dia sudah kita beresin masalahnya, kemudian jatuh lagi di sana, ya kita jangan kasih makan lagi, tapi kita kasih ajaran lagi yang keras, didikan yang benar-benar keras. Kalau dia sudah, karena setelah itu dia langsung merasa, udahlah, nggak usah ke Bu Vera lagi, cerewet dia. Ya udah, itu Bu Vera. Jadi ya memang kembali lagi kita mesti lihat orang itu. Kalau memang dalam batasan kita membantu dia, dalam batasan kita masih bisa bantu dia, dan kita lihat orang itu memang karena kepolosannya mungkin, karena kurang pendidikan tentang uang dan segala macam, akhirnya jatuh dalam pinjol, ya udah kita bantu, tapi kemudian kasih ajaran yang keras, yang supaya dia benar-benar nggak jatuh lagi di sana. Itu sih. Cuman ya ini kan contoh yang spesifik, setiap orang pasti punya pergumulannya sendiri lah, punya batasannya sendiri, nggak bisa terapkan langsung begitu saja. Itu. pinjol itu kan bunga berbunga. Terus untuk dia menutupi pinjol yang ini, dia buat pinjol yang lain. Ya. Akhirnya pinjolnya di mana-mana, bunganya di mana-mana, dan gak berasa sudah puluhan juta, yang gajinya aja pun cuma 2 juta gitu. Terus kan solusinya apa? Dibantu juga kan gimana dia cara mengembalikannya gitu kan? Iya, ya balik lagi dalam batasan. Kalau memang batasannya tidak mampu bantu, ya ngomong aja dari awal, saya nggak bisa bantu.
memang uangnya saya juga segitu, nggak cukup untuk nutupin, gitu sih. Dia omongin di awal batasannya, Bu Vera. Apakah ada lagi? Kalau tidak, saya kembalikan ke Bu Grace.